Nah, yuk kita mau nyanyikan lagu yang kalian paling suka pasti. Happy ya ya ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Bangkit diri. Oh, aku mau nyanyi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Gerakannya se. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semakin mendalam. Semakin mendalam kita duduk yuk. Semakin mendalam. Mendalam. Cintaku Mendalam. semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Masih berdiri. Cintaku semakin mendalam. Ada ulet. Ada ulet. Oke, boleh duduk. Cintanya biar semakin mendalam ya. Cintanya biar janganlah kasihanlah temanmu. Kejang-kejang dia. Nggak boleh. Kan sekarang, guys, sekarang kan di setiap sekolah diajarkan dilarang ngebully. Bahasa Indonesianya itu perundungan. Dilarang merundung. Coba, sekarang ini kan adik-adik semuanya teman-teman ini kan di sekolah yang berbeda-beda. Satu, tidak boleh ngebully apa? Ya, ngapain? Kekerasan. Kedua, pukul sama kekerasan sama. Dua, nggak boleh apa? Nendang sama tadi. Nggak boleh apa? Jenis-jenis Kata-kata kasar. bully, jenis-jenis kamu bully. tit, kamu tit, gitu nggak boleh. Kekerasan seksual. Wih, serem banget. Oke, kekerasan seksual. Aku tahu. Galak. Galak. Kamu ya. Ngata-ngatain, nggak boleh. Kamu tit, gitu nggak boleh. Ingat, nggak boleh. Ya, kasihan teman kalian, mentalnya. Oke, dia fisiknya nggak masalah. Kalau tonjok mungkin jadi bapau. Kalau disengkat mungkin luka, tapi mentalnya. Ingat, nggak boleh. Tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Itu sama saya udah jadi musuh. Gara-gara dia bully saya tanggalnya balik. Tuh, kan? Gara-gara semua awalnya apa? Bercanda. Ya, bercanda kan? Dia bercanda. Kamu, plak, Dia kayak ngejek, goyang. ngejek saya. Tuh kan, awalnya ngejek-ngejek kan bercanda. Karena pikirnya ya udah sama temen, bercanda aja lah, nggak apa-apa. Bukan bercanda. Tuh, makanya nggak boleh ya. Ingat, tidak boleh. Dimanapun, nggak boleh. Ngatain orang nggak boleh. Ngatain nggak boleh. Bertindak kekerasan pun tidak boleh. Ya, karena kita ini semua saudara. Betul nggak? Saudara nggak? Lause cerita sama kalian satu hal. Waktu Lause pindah ke Bali, Lause tuh kaget. Kaget apanya? Kenapa? Ternyata, oh dia itu saudaranya ini. Pas lagi kemana lagi? Loh, ternyata ini dua saudaraan juga. Kesini, loh, saudara juga. Tiba-tiba ada teman. Benar, bener-bener saudara. Ternyata ini saudaranya ini. Diam-diam. Lah, gak tahu ya? Kalian tahu gak? Ini saudaranya ini. Loh, bener. Lause tuh kaget. Ternyata kita itu semua bersaudara. Mungkin mama kita, mungkin akong kita, mungkin meme kita, mungkin dadong kita, mungkin PK kita. Semua ada saudara. Ya, kita mau nyanyikan lagu Kau Saudaraku dan kau saudari. Saudari yang mana sih? Oh ini. Saudara yang mana?
Oh ini, oke. Yang saudari tunjuk saudara ya, yang saudara tunjuk saudari ya. Ayo, ayo Sa. Tunjuk, ingat tunjuk. Perhatikan. Kau saudaraku dan kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar supaya tidak longsor, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu di dalam Kristus, lebih berakar lagi. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Allah Bapa kita. Cowok tunjuk yang cewek. Yang cewek tunjuk cowok. Kau saudaraku dan kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu Di dalam Kristus. berakar, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Berakar, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu Di dalam Kristus, lebih tambah berakar, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita, demi kemuliaan kita. Oke. Ingat, harus tambah berakar. Kalau nggak berakar, longsor. Ingat baru kejadian di Sumatera, ada yang dengar beritanya? Dengar, apa yang terjadi? Banjir besar. Longsor ya, banjir besar plus longsor. Ya. Jadi sama seperti kita masing-masing harus berakar di dalam Kristus. Baca kitab suci, baca GBAB. Siapa yang belum dapat GBAB? Udah dapat semua kan? Jarang. Saya belum. Baca, makanya baca, dibaca. Ya, supaya kita tambah mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang di sini yang suka main game? Wah, semuanya suka main game? Siapa yang di sini gamenya ada gamenya Superbook? Dulu ada, satu doang. Itu Superbook dibikin game supaya kalian bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam bentuk game, dalam bentuk permainan, supaya kalian tuh bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Hah? Game tentang Tuhan tapi apa? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena ada Superbook, ada dan lain-lainnya juga. Tapi tetap belajar. Jadi jangan cuma main game aja. Kalian tahu gak? Kalian suka main game atau suka nonton yang short, otak kalian jadi short. Loh, percaya nggak percaya? Kenapa? Karena kita nontonnya tuh pendek. Lama-lama otak jadi pendek. Makan pun lama-lama cuma udah
pendek, nggak mau makan panjang. Makanya jangan nonton short, jangan nonton multimedia yang terlalu, kan belum zamannya, belum waktunya. Karena kalian tuh belum bisa mencerna mana yang real, mana yang enggak. Sekarang apalagi zamannya AI. Bisa aja lause tendang, bung, ternyata lausenya terbang. Padahal enggak, kan AI, zamannya AI semuanya. Ya, akhir di dunia, oke? Ingat, ya, tetap harus berakar di dalam Tuhan. Ya, Lausa ada pengumuman, hari ini ada kur? Hari ini ada kur Hari ini ada kur ya, karena kita mau pelayanan nanti buat di Natal. Natal. Ya, buat Tanggal 13. mereka udah tahu, mau diumumin. Oke, ini kan hari terakhir di bulan November. Bulan depan, besok adalah bulan Desember. Nah, loh masa cepet kali ya? Iya loh cepet kali loh. Besok ini Desember. Lambang kena ujian. Ya, kita ingat kita tanggal 30, besok tanggal 1. Nah, Natal itu tanggal 13. Kapan Natal kita? Loh, kan gak dengar. Natal kita tanggal 13 Desember. Jamnya jam berapa, Sore jam 5 loh, Sore sampai jam 5. 7. Boleh ngundang temennya? Nanti ada undangannya ya. Ya, nanti ada undangannya. Ingat, Natal kita tanggal berapa? 13. Bahasa Balinya kuda ini 13 nih. Sing nawang. Pitunglas. Pitulas. Kok pitunglas? Telulas. Telulas ya, tanggal 13 Desember. Tanggal berapa? 13 Desember, jam 5 sore. Nanti pengumumannya ada. Lause boleh bawa teman nggak? Boleh. Lause boleh pakai baju nggak? Harus. Ya kalau nggak pakai baju malu dong. Lause pakai sepatu boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh Pak, ya harus pakai celana lah. Nggak pakai celana malu kecuali Superman. Ya. Oke. Ada lagi saya pengumuman? Ingat, ulang sekali lagi, tanggal berapa? 13. Kita punya teman baru, Lausa juga belum kenalan. Mau kenalan dulu dong? Siapa namanya? Keisha Keisha sekolah di mana? di Gianyar. Gianyar. Jauh banget Gianyar. Keisha sekolah di Gianyar, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Keisha kelas 4. Guys, waktu kalian ke Gianyar, ketemu Keisha jangan, kayak pernah ngeliat ya, siapa ya? Ingat namanya Keisha. Woi guys, siapa namanya? Kelas berapa? Dari mana? Gianyar. Selamat datang ya Keisha. Keisha dalam rangka apa ke Denpasar? Nginep. Oke, nggak apa-apa kalau ke Denpasar lagi. Teman baruku, kami senang Oh ada lagunya. kehadiranmu Bersama kita puji Yesusku dan minggu depan datanglah lagi. Sekali lagi selamat datang teman baruku Keisha. Aku senang Kehadiranmu bersama kita puji Yesusku dan minggu depan datanglah lagi. Keisha. Datanglah lagi. Keisha. Udah ingat, soalnya Lausa kalau ke Gianyar hanya beli tahu sama klepon. Siapa yang pernah makan klepon Gianyar? Semua pernah lu klepon Gianyar lu. Siapa yang pernah makan tahu Gianyar? Yang deket pasar. Ini kenapa sih? Ayo, kita mau persembahan. Yang tugas siapa, Kelas gue. Anak-anak sejahtera, Ayo, silakan. kelas sejahtera. Sejahtera. Yuk, Ambil Claire, Meta. Ayo, lo lagi cari dulu silakan. Kita mau nyanyikan lagu. Ambil dulu ini, sini.
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. bawa Sembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Yang lainnya nyanyi. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan yang baik, kami ucap syukur berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan buat kami, buat mama papa, buat setiap apa yang kami lakukan. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur, kami juga masih bisa memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang pakai persembahan ini untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya mohon Tuhan berikan kami hati yang haus, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami untuk dengar-dengaran untuk firman-Mu. Kami serahkan ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, kita tadi udah doa belum? Belum, kita doa lagi ya. Ayo dong bantuin Lause doa dong. Ayo dong. Ntar sekarang kan kelas 2, kelas sejahtera. Nanti kalau naik kelas 3 harus berani ya. Oke? Harus berani doa ya. Masa emang kalian gak pernah doa makan? Pernah kan? Sudah doa di sekolah kan ya sama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kayak mohon Tuhan yang pimpin kami, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga pimpin hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan bacaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Jadi kalian berdua belum ujian ya? Udah ujian belum? Belum? Udah? Meta udah? Oke. Belum? Besok baru. Oke. Oke, siapa di sini yang berarti sekarang udah libur ya? Belum libur. Oke, siapa di sini yang punya teman yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik? Siapa? Ada? Di sekolah ada nggak teman kayak gitu? Ada? Teman kayak gitu? Aduh, perasaan tuh kayaknya, nggak mau temenin Nggak ada. Semua teman oke ya di sekolah? Oke semua? Nggak juga? Musuh? Gimana? Coba ceritain dong, lo pengen tahu. Musuhnya gimana coba? Kenapa dia? Dia kenapa kok bisa kamu bilang dia kok? Aduh ini kayaknya serius. Dia suka nyuri barang teman. Dia suka nyuri. Tapi dia biasanya tadi dulu beli di toko, nggak dikasih tahu, nanti dia habis itu pas kita bayar tatoan yang lain gitu dikasih istirahat Diambil. Oh itu bagus gak? Bagus. Tapi apakah kita musuhan sama dia jadinya? Ih keren loh. Kursinya bisa geser sendiri loh. Cih. Keren. Nah kita gini aja ya. Soalnya kalau Lause berdiri kan terlalu tinggi. Kalian jadi gini tadi. Makanya Lause duduk. Nah enakan gini. Nah udah biasa. Nah kan itu kan tadi Claire bilang itu musuh gitu ya. Tapi apakah Claire jadi nggak mau temenan sama dia? Tetap mau temenan nggak sama dia? Nggak mau. Kenapa?
Suka marah-marah juga. Kita kan beribadah biasanya belum tahu kalau kita musuhan. Terus pas dia kan paling nggak bisa matematika. Habis itu dia tanya kamu jawabannya minta aku kasih tahu maksudnya kayak gimana. Tapi dia malah minta aku yang tulisin jawabannya. Oh gitu. Oke, Kameta ada? Ada juga teman kayak gitu. Ya, mungkin nggak mencuri, tapi temennya itu kadang-kadang jahilin tak terus. Ada gak? Udah biasanya dia nakal sedikit terus minta maaf dia lagi kayak gitu terus minta Kelitik-kelitikin gitu? Ngapain dia? dia selalu pamer sama aku terus dia mau minta maaf sama aku terus dia kayak gitu lagi jadi Terus-terusan. Nah, Losa mau kasih tahu di dalam Alkitab ada satu firman Tuhan. Ya, itu diambil dalam Lukas. Coba kita sama-sama buka Lukas 10. Bawa Alkitab nggak? Nggak bawa. Oke, Lukas 10. Losa bacain ya. Itu tentang judulnya, judul perikopnya itu adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Judulnya itu orang Samaria, tuh orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 25 sampai 37. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar, lalu tiba-tiba ada seseorang bertanya, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat itu nanya begitu, Guru, apa sih yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus jawab begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu ahli Taurat itu bilang dong, wah ahli Taurat bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada gak kalian, aku gak suka nih sama kulitku, aku mau cubit aja, cubit. Ada begitu? Ada yang begitu? Enggak kan? Kan sayang ya, rambut aja kadang-kadang disisir pelan-pelan. Betul gak? Ya kan? Kalau orang lain sisir, sampai ketarik-tarik gitu, ini disisir pelan-pelan. Atau kadang-kadang kita, siapa di sini yang suka membersihkan telinga? Suka bersihin telinga gak? Kenapa bersihin telinga? Biar gak kotor kan? Berarti kamu sayang sama dirimu kan? Sayang gak? Atau siapa di sini yang suka ngupil? Lausnya suka ngupil? Kenapa? Karena kan buat bersihin kan? Ngupil itu kan bersihin hidung. Iya kan? Karena hidung kita kan ada ininya, ada filternya ibaratnya. Kita napas kan lewat hidung. Kadang-kadang debu masuk apa. Nah, itu jadilah upil. Makanya kita bersihin kan. Atau telinga kadang-kadang kita bersihin. Atau gunting kuku. Ada yang mau kukunya panjang-panjang? udah potong. Kemarin sudah potong. Lause juga udah potong tuh. Kemarin. Kenapa kita mau gunting kuku? Karena kita sayang sama diri kita gak? Sayang sama diri kita kan? Makanya Tuhan Yesus bilang gini, yang tadi Lause bilang, kasihilah, kok Lukas 12? Sorry, Lukas, 25. Kasihilah di, mana sih? Ini dia. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesamamu manusia? Ada yang tahu gak siapa sesamamu manusia? Orang lain, betul. Ada lagi gak? Siapa itu? Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaan tentang, nih, Lause bacain sedikit lah ya. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, dia bilang. Kan orang itu jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus padanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup, kata Tuhan Yesus. Tapi dia gak mau kalah dong.
Si ahli Taurat itu bilang gini, tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. Dia bilang gini, dan siapakah sesamaku manusia Tuhan? Siapa sih sesamaku manusia? Yesus jawab begini, Yesus kasih perumpamaan. Ada seseorang lagi jalan nih dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Orang ini udah tiap hari lewat sana, makanya dia jalan sendiri. Dia jalan. Waktu dia jalan, tiba-tiba ada orang jahat. Orang jahat. Orang ini apa? Bukan cuma dirampok, diambil barang-barangnya. Tapi apa? Dipukulin, dipukul sampai pingsan. Ada yang mau bantu gak? Ada 3 orang yang lewat. Tuhan Yesus kasih perumpamaan gini. Lalu sambil baca ya. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu dari kota Yerusalem menuju Yeriko. Waktu imam itu jalan, dia melihat orang itu. Ya orang itu, aduh tolong. Mungkin orangnya itu begitu. Karena udah berdarah, udah badannya dipukulin semua. Ya kan? Waktu imam itu turun lewat di jalan itu, dia melihat orang itu, tapi dia apa? Gak mau jalan aja lewat samping. Orang itu gak mau tolong. Dia seorang imam. Lalu ada orang kedua. Orangnya orang Lewi. Orang Lewi, pas dia lihat orang itu juga, siapa itu ya? Aduh, kayaknya dia butuh, pada berdarah, badannya, udah dia lewat aja. Dia juga nggak tolong orang itu. Orang itu nggak tolong. Yang ketiga, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Yang ketiga ini adalah orang Samaria. Datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini itu orang yang sama orang Yahudi itu mereka tuh nggak mau berhubungan. Tapi lihat orang Samaria ini. Waktu orang Samaria ini lewat, dia tolong orang ini. Waktu dia tolong orang ini, lihat orangnya babak belur, mukanya, badannya pada ada darah. Ya, dia melihat orang ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Lukanya dibantu. Lalu dikasih minyak, lalu dikasih anggur. Udah sampai di sana. Wah, kalau nolong orang gimana sih? Udah kasih, ya udah tolong ya udah gitu. Ini enggak. Orang Samaria itu bawa orang ini. Karena kan zaman sekarang sih telepon 110 atau 112 pemadam kebakaran. Polisi 110 telepon, datang pakai ambulan dibantu. Lah zaman dahulu pakai onta, kudu gitu kan enggak ada orang yang bantu. Akhirnya siapa? Si orang Samaria ini angkat orangnya, bukan cuma dikasih minyak, bukan cuma dibantuin, bukan cuma dikasih dibalut lukanya, tapi orang ini bawa ke tempat penginapan. Tempat hotel dibawa. Bukan cuma itu, dirawat. Besoknya waktu orang Samaria ini mau lanjutin perjalanan, dia kasih 2 dinar. Dia kasih uang ke pemilik penginapan. Pak, ini saya kasih uang ya. Nanti kalau kurang, saya ada balik lagi nanti. Kasih tahu aja saya, Bapak rawat orang ini ya. Sampai begitu. Lalu Tuhan Yesus jawab dong, tanya, lalu siapakah sesamaku manusia itu? Siapa? Imam yang lewat, orang Lewi, atau orang Samaria? Siapa yang sesamaku manusia? Orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria tidak membeda-bedakan orang. Demikian juga Tuhan mengajarkan kita, saya, Lause, kalian, untuk tidak membeda-bedakan. Karena kita sesama manusia. Mungkin ada saatnya, sebel banget sih sama dia. Dia lo ganggu-ganggu, lagi duduk rambut dimain-mainin, kan geli. Iya kan? Atau kadang-kadang lagi jalan, kursinya digoyang-goyangin lagi duduk. Kan menyebalkan kan? Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Ya, kita harus mengasihi sesamaku manusia, yaitu itu loh. Ya, jangan sampai apa yang orang ini lakukan membuat hidup kita, membuat hidup kalian
Sebel banget sama dia, sebel. Jangan. Anggap aja itu apa? Ya, Tuhan lagi mau supaya kita belajar. Belajar bersabar, belajar untuk mengasihi sesamaku manusia. Sama, kalau lagi bawa mainan, coba. Lagi bawa mainan. Dedeknya mau pinjem, boleh gak? Boleh. Dedeknya mau pinjem boleh. Kalau teman mau pinjem boleh. Beberapa teman doang. Kenapa teman yang selain nggak boleh? Pak bikin sebel. Sebel ya. Terus kayak aku kalau dia pinjam mainan pasti habis itu pasti balikin udah Rusak. Makanya kita juga diajarin apa? Waktu kita dikasih kepercayaan sama teman, dikasih pinjam mainan, harus bertanggung jawab gak? Iya. Harus bertanggung jawab, jangan rusakin. Kalau kita mau kasih pinjem mainan ke temennya, tahu nih temennya nih begitu nih, kita mau kasih pinjem, udah gitu rusak, kita marah gak? Marah ya, kita marah ya. Tapi kan yang kasih pinjem siapa? Kita sendiri kan? Kan kita yang mau kasih pinjem. Lantas kalau nggak dikasih pinjam nggak permis lambat lagi. Ya, jangan. Emang di sekolah ada yang boleh bawa mainan? Hah? Tapi dimaininnya pas istirahat. Ya jangan dimainin, jangan bawa kalau gitu. Kalau mau bawa, ya resikonya ya ada teman yang mau pinjem. Aku juga begitu juga. Aku sambil punya tangan. Ya makanya kita teman-teman tuh harus punya banyak teman-teman. Kadang-kadang ada teman yang bagi kita, ini teman menyebalkan ya. Kadang-kadang kenapa sih dia selalu ganggu aku? Ya kan? Kadang-kadang lagi makan, diminta makanannya. Iya kalau makan enak selalu ada yang Ya, kadang-kadang gitu ya. pasti minta. Tapi itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Sesamaku manusia itu adalah orang-orang yang kadang-kadang orang itu tuh kita nggak suka. Tapi Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu sesamaku manusia. Banyak sekali orang yang gak suka sama kita. Banyak. Ada juga kita gak suka sama orang itu. Tapi Tuhan ajarkan kita. Itu loh sesamaku manusia. Teman-teman kadang-kadang yang menyebalkan. Ya itu loh sesamaku manusia. Yang kita harus tolong kalau dia butuh. Misalnya dia ketinggalan pensil. Ya kita punya pensil banyak, ya udahlah kasih pinjem. Boleh dong. Masa gak mau? Jangan gitu. Nah, punya 8. Kan punya 8. Teman kebetulan lagi ujian. Lupa. Kan kalau ujian kan tas nggak boleh masuk kelas kan? Boleh taruh kelas nggak tasnya? Taruh kelas tasnya? Apa taruh di depan kelas? Kalau PAS sama PAT harus diisi. Di luar ya? Atau taruh di depannya? Tasnya Taruh di belakang? taruh di kursi. Taruh di kursi. Nah, teman kebetulan ketinggalan. Tapi ini teman yang suka bikin kesel sih. Kasih pinjem gak ya? Saya punya 8 loh. Kalau gambarku selalu jahit, tapi aku selalu kasih dia pensil 1. Ya, kasih pinjem. Ya. Nah, waktu kita bertanggung jawab atas apa yang kita pinjem sama teman, ya teman-teman juga akan melihat, oh iya Claire kalau dipinjemin barang bertanggung jawab ya. Oh minta juga ya. Ya udah, aku nggak apa-apa dah, aku mau kasih pinjem ke kamu karena kamu orangnya bertanggung jawab. Tuh, enak gak kalau gitu? Enak kan? Jadi kan punya teman banyak, iya kan? Aku nggak suka temen banyak. Ya kan, kalau teman tambah banyak tambah bagus. Jadi kita kenal siapapun. Udah aku bilang jelas gitu mbak. Tuh, satu kelas berapa orang? 11. 19. Kan teman semua satu kelas. Masa nggak ngobrol? Mereka sering bilang kata-kata kotor, kata-kata kasar. Nah, ingetin, itu nggak bagus lo kata-katanya lo. Gitu. Aku nggak punya teman cowok sih. Kalau cowok cuma 3 orang. Ya, teman semua. Kan satu kelas itu kan 19 orang ya, kita teman semua.
waktu dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ya kita ngomong aja, itu nggak bagus loh. Ah, kata siapa? Loh, Tuhan Yesus ajarin nggak bagus loh. Udah gitu, kamu cuman itu aja. Ya, yang penting kan saya udah kasih tahu itu nggak bagus. Ya kan? Atau, jangan gituin temenmu, dorong-dorong. Nanti kalau ada apa-apa nangis dia gimana? Ya kan? Aku dikasih tahu baik-baik gak bakal dikomen. Ya, atau bilang ke Miss, no nggak bagus dorong-dorong. Nanti kalau lagi gedorong tiba-tiba kena ini nih, pojokan, berdarah, atau jatuh, kakinya luka. Kan nggak bagus begitu. Ya, itu sesamaku manusia. Tuhan ajarkan itu. Kita punya teman banyak boleh. Ya, tapi kita tidak boleh jahat sama orang lain. Kita tidak boleh milah-milah teman. Karena dia begitu gua nggak mau. Jangan. Aku pengennya teman baik, gak mau pilih teman jahat. Iya, semua maunya teman baik. Makanya kita berbuat baik supaya kita juga punya teman yang baik. Ya, ada yang mau tanya nggak? Ada temanku yang benci semua teman, terus aku ajak main. Ya. Di kelas Lause, anak Lause itu punya satu kelas, ada satu anak. Anaknya itu pendiam banget. Lalu Lause ajarin begini, ajakin ngomong. Kenapa? Karena kan dia mungkin sendiri, dia merasa, aduh nggak ada yang mau ngomong sama aku. Ya udah di kelas diem aja. Lause ajarin anak Lause, ajak ngomong. Gitu loh. Karena kita harus berteman, harus baik sama semua orang. Gitu loh. Aku punya grup bubble chat. Punya grup. Rainbow bubble chat. Ih, keren banget. Isinya 8 orang. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus ajarkan kita itu. Karena sesamaku manusia itu, itulah teman-teman kita semua. Kita harus berbuat baik. Oke, Lause ada yang mau ditambahin, Sir? Terus kan di rumah semuanya itu yang ada ya supir apa itu ya, atau ada keluarganya papa, keluarganya mama, ya keluarganya papa, ya keluarganya mama gitu ya, semua sesama, baik dengan orang yang nakal, yang bukan orang yang baik itu juga sesama. Kita mengatakan kita harus baik kepada mereka semua, ya. Nanti sesama diri teman-teman kita manusia ya, bukan binatang. Kan ada orang senang sama kucing, sama anjing, itu jenisnya lain, itu hewan, itu binatang. Kan sesamaku manusia, ya semua manusia. Maksud, walaupun orang Samaria sama orang Yahudi itu orang bermusuhan itu ya nggak senang, tapi dia melihat orang Yahudi ditolong, padahal dia nggak mau menolong. Dan orang itu imam ya, yaitu sama seperti di gereja kita pendeta. Tahu gereja kita siapa yang jadi pendeta? Ya, siapa? Gereja Silon ini ada yang jadi pendeta sama. Lause Heni katanya. Ini suaminya ya, suaminya. Terus apa lagi? Ada pendeta lagi. Yang di IR ya, pendeta Subianto, ya, pendeta Pateri gitu ya. Terus imam. Imam itu yang membantu di gereja, yang majelis-majelis gitu ya. Itu imam ya, pelayan Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan ya. Teori yang pelajaran firman Tuhan didengar kalau enggak, tapi praktek
Betadin. Ya, kalau ada yang jatuh itu kasih ya. Nah, Rasul tetap bawa ini ya. Oh, ini Rasul taruh di kantong. Ini ya. Ini apa ini? Obat kosok. Minyak wangi ya. Bukan minyak wangi yang disemprot supaya baunya wangi. Ini obat gosok yang bisa ada yang pusing, ada yang batuk. Rasul siap, selalu siap dan bawa dari kantong supaya gampang. Saya teman di gereja, ya kalau Rasul duduk di depannya ruang LCD, tahu ruang LCD? Alo speaker itu tahu? Yang di ruang ibadah di atas itu tahu? Yang di belakang. Ya, yang di belakang itu kan ada ruang banyak sekali itu speaker apa. Nah Rasul duduk di depannya itu ya. Jadi kalau ada yang batuk, Rasul tahu ya, akan itu ya. Rasul berusaha. Jadi di ruang LCD itu Rasul suruh simpan air minum. Ya, tolong ya Pak Wayan, Rasul suruh taruh sana. Kalau ada orang mendadak batuk, Rasul kasih suruh ambilkan air dan Rasul kasih obat kalau mau. Ya, Rasul kasih ini obat gosok gitu ya. Kadang-kadang Rasul bawa antamin ya. Tahu antamin? Kalau buat masuk angin. Muncul itu yang ada itu yang untuk diminum, ada yang sirup itu ya. Nah, ya ini juga boleh diminum ini. Jadi Rasul kasih untuk menolong orang membawa, bukan untuk diri sendiri ya. Ini jadi bawa, ini boleh diminum, kasih air diminum. Ya, jadi kalau dulu Rasul bawa mobil pergi keluar kota, ada spesial kotak yang bawa betadin, bawa apa namanya itu perban ya, bawa gunting apa, kalau ada kecelakaan atau apa di jalan Rasul. Ini anak-anak masih kecil. Kalau Rasul dulu bawa mobil, ya seperti yang saya intro ya. Rasul lihat ada orang buta ya, orang buta jalan gitu. Orang buta itu gimana? Matanya bisa melihat? Enggak. Bisa. Bawa mobil. Pak, Bapak mau kemana? Ya. Maksud tanya, kalau dia mau mendekat, misalnya mau kemana, mampir, Pak, ayo saya antar. Rasul antar, bawa mobil Rasul itu, saya Rasul pengantar, tumpangin dia, nanti di mana turun, misalnya mau ke rumah, Rasul antar ke rumah. Ya, kita menolong, mengasihin sesama. Jangan laut itu kotor itu apa? Jangan ya. Atau jatuh, obati dia. Kalau anak adik-adik ada di rumah apa namanya di dekat rumah jatuh, ambilin dia betadin. Sebetulnya Rasul bawa tadi betadin, obati dia. Ya, kalau teman lain misalnya ada pengemis, pernah? Anak-anak ada datang pengemis di rumah, pernah? Apa lari dia bilang. Nah, mungkin dia sudah keluar keringat atau haus ya. Paling sedikit anak-anak bisa ngambilin air. Ya, Kasih minum. Clara minta bawain air minum kasih dia. Ya, atau ada aqua, ada apa ya, ada air gelas atau apa, kasih dia minta air. Jangan ditinggal. Ya. Ya, belajar. Nah, misalnya ada tamu di rumah, paling sedikit kasih air minum. Jangan sudah duduk lama. Ya, ini pelajaran anak-anak ya, saya masih kecil, makin sampai besar. Rasul pernah ya, ini Rasul kan bertamu ya sama teman 1,5 jam mungkin, padahal dia jualan loh, jualan air minum mineral itu aqua gelas tuh ya, ada apa lagi minum-minum yang mana. 1,5 jam duduk di sana nggak dikasih minum, ada sampai kejadian itu, sampai langsung aus, sampai beli minuman di depannya itu di sana. Ya jangan sampai gitu ya. Ada kalau ada temannya mama, halo Claire sama Nita, temannya mama atau temannya papa datang, paling sedikit kasih minum. Ya, kalau nggak ada minum dibeliin lah di warung atau apa, ada yang teh botol, ada aqua yang gelas gitu. Ya Claire, kita jangan kikir, kita sudah dengar firman Tuhan di gereja ya, lain ya. Kalau Rasul kan sering bertamu ke rumah orang ya,
suruh dia rela keluarkan uang untuk beli. Anak-anak juga dari rumah kalau papanya lihat, papa ada tamu, mama ada tamu, nggak dikasihin air orangnya lama. Anak-anak yang pintar, ya, pintar bisa minta. Ngapain kamu ngelawan? Mama punya tamu, papa punya tamu. Kok lama sekali? Jam-jaman orang duduk nggak dikasih apa-apa. Kasihin dia, ya. Oke, kita doa ya. Sebelum aktivitas nanti kita lipat tangan untuk mata kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk siapakah sesamaku manusia. Kami tidak membeda-bedakan Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dan melakukan aktivitas kami. Mungkin juga besok ada yang ujian. Kami mohon Tuhan yang pimpin setiap kami dalam belajar dan mengerjakan setiap soal. Miserahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Dan menurut Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.